Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya perusahaan-perusahaan raksasa global itu melaporkan keuangannya? Mereka kan beroperasi pakai puluhan mata uang yang beda-beda, tapi laporannya harus jadi satu. Nah, gimana caranya? Yuk kita bedah tantangan akuntansi yang seru ini. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Coba bayangin ada perusahaan induk di Indonesia, tapi punya anak perusahaan di Eropa yang pakainya euro, terus satu lagi di Amerika yang pakainya dolar. Pas akhir tahun, mereka semua ini harus bisa ngobrol dalam satu bahasa keuangan yang sama, yaitu rupiah. Gimana caranya? Itu yang mau kita kupas tuntas sekarang. Jadi, begitu sebuah perusahaan go international, mereka langsung dihadapkan sama dunia yang mata uangnya beda-beda. Mau itu jual produk, beli bahan baku, atau investasi, setiap transaksi dalam dolar, euro, atau yen harus diterjemahkan. Nah, inilah puzzle akuntansi yang harus mereka pecahkan. Dan ini tuh berlaku buat semuanya loh, nggak cuma buat investasi gede-gedean. Dari sekedar jualan online ke pelanggan di luar negeri, sampai buka pabrik baru, perbedaan mata uang ini harus diselaraskan. Jadi intinya, setiap aktivitas yang nyeberang batas negara harus dijabarkan dengan benar biar laporan keuangannya akurat. Oke, sebelum kita bisa bongkar puzzle-nya, kita harus kenalan dulu sama kamusnya. Ada beberapa istilah kunci di dunia valuta asing yang jadi fondasi dari semua proses ini. Yuk, kita lihat satu persatu. Coba bayangin deh, mata uang fungsional itu kayak bahasa ekonomi utama sebuah perusahaan. Walaupun anak perusahaan di Jerman transaksinya pakai euro sehari-hari, kalau ternyata sebagian besar pendapatan dan biayanya sama terikat sama dolar AS, bisa jadi dolar AS itulah mata uang fungsionalnya. Ini konsep yang penting banget. Oke, yang ini gampang banget. Kurs spot itu ya nilai tukar yang berlaku saat itu juga, detik itu juga. Kalau Anda transaksi hari ini, ya pakai kurs hari ini. Angkanya ini hidup, gerak terus, ngikutin pasar. Kalau kurs penutup ini sebenarnya ya kurs spot juga, tapi ada tapinya. Ini kurs di tanggal yang super spesifik, hari terakhir periode akuntansi, contohnya tanggal 31 Desember. Ini penting banget buat menilai ulang aset dan utang yang statusnya masih kebuka di akhir periode. Nah, ini nih yang seru bedanya. Kurs spot itu kan dinamis, buat transaksi yang baru terjadi. Sementara kurs historis, itu ibaratnya kurs spot dari masa lalu yang kita bekukan. Kita kunci nilainya. Contohnya buat aset kayak gedung atau mesin. Kita kan nggak update nilai gedung tiap hari pakai kurs baru. Kita pakai kurs waktu gedung itu dibeli. Perbedaan ini fundamental banget loh. Oke, kamusnya udah di tangan. Sekarang, yuk kita geser dari teori ke praktek. Kita bakal lihat gimana semua kurs ini dipakai dalam siklus hidup sebuah transaksi beneran, dari awal sampai tuntas. Jadi, setiap transaksi pakai mata uang asing, itu pasti melewati 3 babak penting ini. Pencatatan awal pas transaksinya terjadi, penyesuaian kalau belum lunas pas tutup buku, dan yang terakhir, penyelesaian, pas uangnya beneran cair. Oke, semuanya berawal dari sini. Misalnya perusahaan Indonesia jual barang seharga 1.000 euro. Di hari penjualan itu, mereka langsung catat penjualannya dalam rupiah. Pakai kurs apa? Ya, pakai kurs spot euro ke rupiah yang berlaku hari itu juga. Simpel kan? Terus gimana kalau sampai akhir periode akuntansi, pembayaran 1.000 euro itu belum diterima? Nah, perusahaan wajib menyesuaikan nilai piutangnya di pembukuan pakai kurs penutup. Kalau nilai rupiahnya berubah, selisihnya dicatat sebagai untung atau rugi kurs. Kenapa disebut belum direalisasi? Ya, karena uangnya kan belum di tangan. Ini cuma hitung-hitungan di atas kertas. Akhirnya, pas pembayarannya masuk, perusahaan menukarkan 1.000 euro itu pakai kurs spot di hari itu. Nah, disinilah untung atau rugi yang tadinya cuma di atas kertas jadi kenyataan. Inilah yang disebut keuntungan atau kerugian yang direalisasi, dan ini dampaknya langsung ke laba bersih perusahaan. Tadi kita udah lihat gimana caranya menerjemahkan satu transaksi. Sekarang, coba bayangin kita harus lakuin itu bukan buat satu, tapi buat ribuan transaksi yang membentuk seluruh laporan keuangan. Yuk kita lihat gambaran besarnya. Ini dia jantung permasalahannya dalam konsolidasi multinasional. Gimana caranya Anda ambil laporan keuangan yang semuanya dalam euro, terus Anda ubah jadi rupiah supaya bisa digabung sama laporan induk? Nah, ada 2 metode utama buat ngelakuin ini. Oke, slide ini kuncinya. Jadi kita bedah pelan-pelan ya. Ada 2 metode. Lihat baris pertama. Pilihannya itu tergantung satu hal. Mata uang lokalnya itu mata uang fungsional atau bukan. Kalau jawabannya iya, kita pakai metode penjabaran. Simple, hampir semua aset dan liabilitas dinilai pakai kurs gini. Nah, perhatiin baris terakhir, selisih kursnya itu disembunyiin di ekuitas, jadi nggak ganggu laba.
Tapi kalau mata uang lokalnya itu bukan fungsionalnya, kita harus pakai pengukuran kembali. Ini lebih ribet karena misahin aset moneter dan non-moneter. Dan yang paling penting, selisih kursnya itu langsung nonjok ke laba bersih. Ini pilihan yang krusial banget, bisa bikin laba perusahaan kelihatan naik turun drastis. Aturan-aturan yang barusan kita bahas tadi, itu berlaku di kondisi ekonomi yang normal. Tapi, gimana ceritanya kalau ekonomi sebuah negara itu kacau balau karena inflasi yang super tinggi atau hiperinflasi? Nah, kondisi ekstrim ini butuh pendekatan yang beda total. Angka ini adalah patokannya. Secara umum, sebuah negara dianggap mengalami hiperinflasi kalau tingkat inflasi total selama 3 tahun udah nyentuh atau bahkan lebih dari 100%. Kalau udah begini, mata uang lokalnya jadi nggak stabil banget buat dijadiin dasar ngukur keuangan. Jadi poin utamanya adalah, kalau ada hiperinflasi, semua kriteria normal buat nentuin mata uang fungsional itu diabaikan. Aturannya jadi tegas, mata uang fungsionalnya harus pakai mata uang perusahaan induk, nggak ada pilihan lain. Ini artinya mereka dipaksa pakai metode pengukuran kembali yang tadi kita bahas. Kenapa aturannya seketat itu? Simple, tujuannya buat ngejaga laporan keuangannya biar nggak ngaco dan menyesatkan. Bayangin aja kalau kita pakai mata uang yang nilainya anjlok tiap hari, angkanya jadi nggak ada artinya. Aturan ini semacam mekanisme pertahanan biar laporan keuangan tetap bisa dipercaya. Kutipan ini benar-benar merangkum filosofi di balik semua proses ini. Intinya apa sih? Mau pakai metode penjabaran atau pengukuran kembali, tujuan akhirnya tuh cuma satu, konsistensi. Kita mau bikin laporan keuangan gabungan yang seolah-olah semua perusahaan dalam grup itu, dimanapun lokasinya, dari dulu selalu pakai satu mata uang yang sama. Oke, sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Angka laba yang kita lihat di laporan tahunan perusahaan global, apakah itu angka yang mutlak? Atau jangan-jangan itu juga produk dari pilihan metode akuntansi yang kita bahas hari ini? Ini nunjukin betapa pentingnya kita paham proses di balik angka, supaya kita benar-benar ngerti cerita keuangan sebuah perusahaan.